Hi everyone, Afi here. Di video kali ini saya pengen ngebahas produk-produk dari brand lokal yang saat ini lagi sering saya pakai. Video ini akan menarik banget, pede ya. Karena produk lokal yang akan saya bahas itu beragam banget, dari mulai skincare, ada cleanser, ada serum, sampai minyak gosok pun ada. Nah, kalau kamu penasaran produknya apa aja, tonton terus ya. Saya tuh seneng banget karena brand lokal makin maju, makin beragam produknya. Jadi nggak cuma ikut-ikutan tren aja, tapi banyak banget brand yang memang menciptakan produk itu ada filosofinya gitu ya, ada value-nya gitu. Makanya saya benar-benar ngedukung banget perkembangan dunia beauty lokal Indonesia. Jujur aja nggak sedikit yang ngajakin saya kerjasama, nggak sedikit yang kirim barang juga ke saya untuk di-review, tapi banyak juga yang saya beli sendiri gitu, termasuk barang-barang yang saya akan bahas di video ini. Anyway, kalaupun kerjasama atau saya dikirimin barang, itu tidak mengubah cara saya nge-review ya, karena saya tuh nge-review apapun selalu seobjektif dan sejujur mungkin. Oke, kita mulai langsung dari produk pertama. Jadi produk ini adalah dari brand Dear Me Beauty, namanya 30 Seconds Melt Away Balm. Ini yang honey. Saya cukup surprise waktu ngelihat di websitenya, kalau nggak salah, atau di Instagramnya Dear Me Beauty, karena mereka itu kan lebih banyak produk-produknya itu makeup ya. Tapi kali ini mereka ngeluarin produk skincare, which is adalah cleanser, dan cleansernya ini bentuknya first cleanser. And I think it's kind of perfect, karena kan mereka produknya itu makeup, pastinya mereka mengeluarkan skincare yang mendukung produk makeupnya, yaitu produk yang bisa membersihkan makeup dengan sempurna, which is adalah si cleansing balm ini. Nah, saya excited banget waktu ngeliat ini, karena menurut saya produk first cleanser untuk brand yang dibuat oleh brand lokal itu masih sedikit ya, apalagi bentuknya tuh cleansing balm gitu. So I was very excited to try it. I bought it right away. Jadi dia ada dua varian, yang satu honey, yang ini satu lagi peach namanya. Kayaknya sih bedanya cuma di scent-nya aja, di wewangiannya aja. Kayak harusnya sih nggak ada bedanya dari segi performance atau dari segi ingredients lainnya gitu ya. Nah, saya kan udah cobain cleansing balm itu banyak banget ya, dari brand Eropa, brand Amerika, brand Korea, brand Jepang gitu ya, macem-macem banget. So I have quite a bit of reference, dan saya bisa bilang kalau cleansing balmnya Dear Me Beauty ini juara banget, bisa banget disetarakan dengan cleansing balm brand Korea yang terkenal itu. Tau lah ya kalian pasti, Vanilla. So bisik-bisik. Anyway, karena emang enak banget. Jadi dia itu modelnya cleansing balm yang warnanya putih kayak gini. Terus teksturnya itu ya agak mirip sih sama vanilla. Jadi memang yang pada saat kamu tempelin ke kulit atau aplikasikan ke kulit, dia langsung kayak melting gitu, karena kan ini memang oil base gitu ya. Jadi gampang banget meltingnya. Abis itu kamu aplikasikan atau pijat-pijat ke seluruh wajah untuk ngebersihin makeup itu bener-bener enak banget, effortless gitu ya, nggak kayak keset gitu. Abis itu kalau dikasih air, dia terimulsify gitu ya, jadi agak sedikit kayak susu, and then you wash it off with water. Everything is just very pleasant to use. Nah, ini memang ada wangi sedikit, ya I guess it's honey, but it's okay, maksudnya bukan yang kayak wangi terlalu mengganggu gitu. Terus udahannya memang kulit itu kerasa nyaman gitu. Oke, one note ya, kalau di kulit saya, again, kulit saya kan kering banget ya, kadang-kadang kerasa agak kering gitu, jadi agak sedikit kering, tapi nggak yang kering banget sih, maksudnya bukan sesuatu yang kayak bikin kulit saya jadi tight banget gitu. So I still enjoy using it gitu, jadi nggak ada masalah, menurut saya nggak akan bikin kulit dehidrasi. Terus ada beberapa produk cleansing balm itu yang dia susah dibilas ya, karena dia menggunakan oil yang occlusive gitu, kayak shea butter gitu-gitu, yang sangat susah untuk dihilangkan dari permukaan kulit. Jadi walaupun udah pakai air, itu biasanya kayak ada residunya gitu yang nggak enak banget rasanya. Nah, kalau ini tuh nggak, jadi ini sangat mudah dibilas dengan air. Nah, terus cleansing balm ini tuh kita dapat spatulanya juga, jadi kita nggak usah menggunakan jari, jadi lebih lebih higienis. Nah, tapi spatulanya itu ditaruhnya kan di atasnya sini nih. Tadinya saya pikir untuk ngambil produknya itu bisa diklek gituin juga gitu, bisa di apa tuh istilahnya ya, di flip gitu ya. Tapi ternyata enggak, ini tuh screw top gitu. Nah ini saya sedikit sedikit ngerasa nggak nyaman, karena
kita kan habis pakai itu pasti tangannya basah-basah gitu kan. Nah, untuk masukinnya lagi ini, maksudnya untuk nutupnya lagi itu kadang-kadang saya cuma ngeri aja tangan basahnya itu tuh jadi nyiprat-nyipratin air untuk masuk ke produknya. Sementara produk skincare itu kan sebisa mungkin jangan kena air di dalamnya, karena itu nanti menyebabkan produknya itu cepat rusak gitu ya, atau cepat tumbuh jamur dan lain-lain. Itu aja sih. Jadi kadang-kadang saya mesti ngapus ngelap-ngelap tangan saya dulu di anduk, baru saya tutup ini, baru naruh spatulanya gitu. But other than that, this is such a great product. Saya rekomen banget. Dan ini untuk 100 gram harganya adalah Rp149.000. Cukup affordable lah ya. Nah, abis cleanser, kita beralih ke produk deodoran. Pasti nggak nyangka kan kalau tiba-tiba saya mau ngomong deodoran. Jadi, saya mau ngebahas deodoran natural dari Sensasya Botanicals. Ini namanya Unscented Natural Deodorant. Jadi memang baru-barusan ini mereka ngeluarin produk deodoran yang semuanya itu dari bahan-bahan natural dan tidak menggunakan aluminium. Kandungan utamanya itu ada jojoba, green tea, sama pandan leaf. Yang semua botanical extract ini katanya bisa membantu untuk mengontrol keringat dan juga mencegah bau badan gitu. Nah, dia tuh sebenarnya ngeluarin dalam beberapa varian. Jadi ada beberapa scents gitu ya, ada beberapa wewangian. Tapi yang saya dikirimin itu adalah yang unscented, jadi ini nggak ada wewangiannya sama sekali. Sama yang Hinako Bloom Natural Deodorant. Gak tahu sih Hinako Bloom tuh apa sebenarnya. Tapi emang baunya tuh kayak wangi-wangi bunga lah gitu ya. Agak mirip sama jasmine kalau menurut saya baunya. For the record, sebenarnya tidak ada bukti konkret bahwa aluminium di dalam antiperspirant atau deodoran biasa itu tuh menyebabkan kanker seperti yang didengung-dengungkan di luar sana gitu ya. Maksudnya memang kita udah sering banget denger katanya bahaya gitu kan produk deodoran yang mengandung aluminium, tapi udah saya baca-baca belum ada riset yang bener-bener bilang bahwa ada korelasi antara breast cancer ataupun kanker lainnya dengan penggunaan aluminium di dalam deodoran gitu. Tapi memang mungkin aja sih ada orang yang sensitif sama aluminium sehingga mungkin pada saat dia pakai deodoran jadi kayak suka gatel atau kemerahan. Saya sendiri juga kayak gitu. Ada beberapa produk deodoran anti-perspirant yang bikin kulit saya tuh kayak gatel di bawah di ketiak saya gitu. Makanya saya lumayan seneng sih nyobain berbagai macam natural deodorant. Tapi emang banyak natural deodorant itu yang tidak terlalu ampuh untuk nahan keringat gitu ya. Nah, yang setiap hari saya pakai itu adalah yang unscented gitu. Jadi menurut saya nih, kalau misalnya kita cuma sehari-hari kegiatannya sangat light gitu ya, jadi tidak terlalu berkeringat secara lebay gitu, berkeringat secara banyak, ini ampuh banget sih untuk bikin area underarms kita itu tetap kering dan tidak bau gitu. Jadi memang dia itu nggak yang kering banget kayak misalnya kita pakai deodoran biasa, masih agak sedikit ada basahnya kalau misalnya kita berkeringat, tapi nggak yang keringatnya juga bener-bener becek gitu ya. I hate that word. Nah, dan tetap segar juga kan. Sebenarnya yang bikin bau itu rata-rata kan karena ini kan lipatan, abis itu berkeringat, dan keringatnya itu bercampur sama kayak senyawa kimiawi di badan kita yang bikin ada bau yang tidak sedap gitu. Nah, ini tuh kayaknya cukup ampuh untuk menjaga itu. Saya pernah pakai juga waktu saya olahraga, tapi olahraganya yang ringan ya, jadi kayak misalnya jalan kaki gitu, yang pokoknya yang keringatnya tuh nggak yang lebay deh gitu, dan masih oke juga, masih seger gitu. Tapi kalau misalnya udah olahraga yang kayak saya lagi Glow Withing Challenge gitu ya misalnya, ya enggak sih gitu, ini tidak cukup kuat untuk menahan keringat dan juga bau yang kurang sedap itu tadi. Nah, sementara saya cobain yang Hinako Bloom ini, ya ini kurang lebih sebenarnya daya kerjanya sama. Cuma karena dia ada wewangiannya, buat saya itu ganggu banget. Gak tahu, mungkin emang wangian yang gak cocok sama saya, sama chemistry di badan saya ya. Tapi saya jadi parno gitu. Jadi selama pakai ini tuh malah ngerasa badan saya tuh bau gitu. Padahal yang kecium tuh sebenarnya ini sih gitu. Tapi kayaknya ini bercampur dengan bau keringat saya tuh jadinya nggak enak banget. So, sorry to say this is not my favorite product, tapi kalau yang ini iya banget. Jadi saya rekomen yang ini kalau kamu
ya sehari-hari pengen pakai natural deodorant dan juga emang kegiatannya nggak banyak, maksudnya nggak berkeringat, apalagi kayak sekarang nih ya kita lagi banyak di rumah gitu kan, berarti kamu harus coba yang ini. Tapi of course manage your expectations. Kalau misalnya kamu tuh keringet yang banyak banget atau olahraganya emang keringetnya yang bener-bener banyak, mungkin kamu harus pakai deodoran yang biasa aja. Nah ini tuh dia nggak totally colorless, jadi ada sedikit warnanya agak putih-putih dikit gitu. Kelihatan nggak sih kalau di video? Mungkin kalau di video kelihatannya di kamera cuma bening aja gitu ya. Tapi sebenarnya ada sedikit warna putihnya gitu, tapi dia tidak akan nempel di baju gitu. Jadi sama sekali nggak stain di baju walaupun bajunya warna gelap, dan lama-lama dia memang jadi transparansi di kulit gitu. Natural deodorantnya Sensashia itu dijual seharga Rp125.000. Oh ya, terus ini botolnya botol kaca ya. Dan seperti kamu tahu, kalau kemasannya produk Sensashia itu bisa kamu kembalikan ke tokonya untuk di-recycle sama mereka. Produk berikutnya adalah serum. Jadi saya mau ngebahas 2 serum lokal di video kali ini, tapi ini dulu yang pertama ya. Yang pertama ini tuh dari brand namanya Boterain, dan nama produknya adalah Moon Faces Natural Concentrated Serum. Boterain ini bisa dibilang satu dari sedikit brand high-end lokal. Jadi jangan kaget bahwa serum kecil ini tuh harganya lumayan wow gitu ya. Karena memang mereka positioningnya seperti itu gitu ya, jadi mungkin agak-agak mirip Skin Dewi lah gitu ya, karena emang harganya mahal gitu. Nah serum ini ditargetkan untuk anti-aging, tapi menggunakan bahan-bahan yang mostly adalah plant extracts. Jadi kandungan utama di produk ini tuh ada Capparis buds namanya. Dia tuh kaya akan senyawa bioflavonoids yang bisa memperbaiki kerusakan sel-sel kulit kita. Terus ada juga caviar lime extract. Jadi caviar lime extract itu mengandung natural AHA gitu ya, jadi sedikit bisa mengeksfoliasi kulit. Terus dalamnya ada blood orange extract juga yang mengandung natural vitamin C. Ada niacinamide juga, ada hyaluronic acid, ada panthenol. Intinya adalah dia ini kandungannya banyak yang tinggi antioksidan sehingga bisa melindungi kulit kita dari radikal bebas, memperbaiki kerusakan kulit juga, menjaga kelembapan kulit juga, dan menenangkan kulit juga. Kayak contohnya panthenol itu kan salah satu fungsinya untuk skin soothing gitu ya. Jadi bisa dibilang ini tuh anti-aging yang bekerja secara gentle, secara pelan. Nah, ini tuh teksturnya lucu ya. Jadi kayak madu gitu, kental, terus agak warnanya ya kayak madu gitu ya, coklat keemasan gitu. Dan dia ada wangi-wangi yang agak kayak madu tapi juga agak kayak kurma gitu kalau menurut saya, walaupun sebenarnya kalau dilihat dari daftar kandungannya sih nggak ada madunya gitu. Nah setelah dipakaikan ke kulit, dia sebenarnya sih nggak lengket banget kayak madu gitu ya. Dia cukup cepat menyerap ke kulit, tapi emang setelahnya sedikit ada kayak tackiness atau sedikit rasa lengket. Tapi kalau setelahnya abis itu kamu layer dengan produk lain, rasa lengket itu sih hilang. Nah, waktu saya pakai ini tuh saya udah pakai setengah lebih, bisa dilihat ini kayak udah mau habis ya, mungkin tinggal seperempatnya gitu. Dan waktu saya pakai pertama kali itu saya pakainya on and off, jadi diselang-seling sama produk lain, dan saya jujur nggak terlalu ngelihat ada efek apa-apa gitu kan. It's nice, I really enjoy using it, tapi nggak ada efek apa-apa. Tapi setelah saya mungkin sebulan setengah, hampir 2 bulan terakhir ini saya pakai benar-benar rutin, jadi saya pakai di morning skincare rutin saya, baru saya nyadar bahwa oh iya ternyata ini tuh produk bagus sih. Jadi dia emang bikin kulit saya lebih sehat, bikin kulit saya kayak kerasa kenceng juga, tapi memang cara kerjanya tuh pelan-pelan banget, dan hasilnya subtle banget gitu. Dan kalau menurut saya sih ini cocok emang buat yang pengen serum anti-aging tapi nggak pengen pakai ingredients yang intens kayak misalnya retinol, vitamin C gitu-gitu ya. Karena menurut saya sih ini akan well tolerated by most skin type. Jadi mau skin type kamu apapun, mungkin sensitif juga, menurut saya sih harusnya aman-aman aja gitu ya. I just feel like lama-lama tuh kulit saya kelihatan kayak dewy, plum, terus kenceng gitu. Makanya saya suka dan rekomen banget, and I really am proud that this is a local brand. Walaupun memang harganya lumayan, tapi ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga ya brand tuh ya, ada yang
affordable, ada yang middle, ada yang high end juga. Menurut saya sih harus seperti itu ya, supaya local beauty industry kita ini bisa cater to all kinds of market. Jangan sampai market yang diisi oleh produk-produk lokal itu cuma yang mass aja, tapi giliran untuk orang-orang yang punya duit, punya budget untuk spend more on skincare, malah produknya nggak ada gitu pilihannya. So yeah, again, if you have the budget, dan kalau kalian emang nyari produk anti-aging yang gentle but still works on your skin in the longer term, then I recommend this one. Oh ya, Butterrain Moon Faces Natural Concentrated Serum ini harganya adalah Rp890.000. Berikutnya, ini pasti banyak deh yang nungguin saya nge-review produk ini. Jadi ini adalah produk terbarunya Something, yaitu level 1% retinol. Nah, kalau ini saya nggak bisa review terlalu panjang karena saya baru pakai ini sekitar maybe 2 minggu lah gitu ya, dan menurut saya sih agak kurang untuk saya kasih review yang lebih mendalam. Tapi so far, I'm quite impressed with this product. Jadi produknya Something ini menggunakan jenis retinoidnya itu retinol gitu ya, dan konsentrasinya 1%. Tapi retinol yang ada di dalam serum ini itu tuh kayak dilapisi lagi dengan semacam kristal gitu, yang membuat produknya itu lebih gentle di kulit kita. Jadi dia itu kayak nggak langsung nempel ke kulit, tapi pelan-pelan terserap sama kulit kita sehingga meminimalisir resiko iritasi. Nah, itu yang saya rasain sih, karena saya udah pakai 2 minggu. Pertamanya saya pakai selang-seling ya, jadi kayak 2 hari sekali gitu. Tapi tetap aja saya nggak ngerasa ada efek iritasi sama sekali. Nggak kerasa kering, nggak kerasa ada purging atau beruntusan atau apapun, nggak perih juga gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya, ini cukup gentle gitu ya. Dan teksturnya saya juga suka karena dia cukup cair. Jadi kalau dipakai di awal step skincare, which is karena saya pakai ini tuh setelah hydrating toner biasanya, enak karena dia langsung cepat menyerap. Habis itu kita layer sama produk lain pun juga hasilnya tuh enak tuh. Jadi saya disaranin sih katanya pakai 5-10 tetes. Kalau saya biasanya ya setengah pipet tadi lah gitu, baru saya aplikasikan ke seluruh wajah. So far yang saya lihat nih ya, perubahan di kulit saya itu adalah lebih cerah gitu. Jadi kayak setelah pakai seminggu lah gitu, saya bangun tidur terus saya ngaca yang wow, cerah mukanya gitu. Jadi kayak lumayan cepet sih ini bekerjanya. Tapi untuk memastikan ada efek-efek lain, terus ada hasil lain yang lebih signifikan, saya kayak mau nunggu sekitar sebulan sampai 2 bulan baru saya review mendalam tentang ini. Tapi so far, I like it. Something level 1% retinol ini dijual dengan harga Rp155.000. Setahu saya ini lagi habis ya serumnya, jadi banyak yang nggak kedapetan. Semoga mereka segera restock ya. Oke, next we've got sunscreen, yay! Gue bukan penggemar sunscreen spray, waktu itu kayaknya udah pernah gue jelasin ya di video tentang cara reapply sunscreen, I think. Karena sunscreen spray itu menurut gue agak susah memastikan kalau aplikasinya tuh even gitu atau merata gitu. Sementara penting banget untuk kita mengaplikasikan sunscreen itu dengan merata ke seluruh bagian kulit kita yang terekspos gitu. Tapi sunscreen spray itu harus diakui berguna untuk touch up gitu kan, touch up atau reapply sunscreen gitu. Nah ini tuh dari brand Jarte Beauty yang kerjasama sama Nathani Christie gitu, dan namanya adalah sunscreen spray. Ini mengandung SPF 30. Good newsnya mereka itu pakai physical sunscreen atau juga non-organic sunscreen ya. Jadi ada zinc oxide sama titanium dioxide di dalamnya, plus juga ini diperkaya dengan licorice extract itu untuk membuat kulit lebih cerah. Ada Centella asiatica juga, sama ada aloe vera gitu. Nah ini tuh gue cukup surprise karena mistnya itu fine banget, bisa dilihat tuh. Can you see? Wanginya juga enak, baunya tuh bau apa ya? Ada sedikit bau sunscreennya. Tahu kan tipikal bau-bau sunscreen yang buat gue sih mengingatkan sama bau pantai atau bau kolam renang gitu ya. But other than that, wanginya enak sih, seger dan nggak ganggu dan nggak nyengat gitu. Nah saya sendiri biasanya kalau misalnya menggunakan sunscreen yang bentuknya spray di sebelum makeup gitu ya, jadi bukan buat reapply, itu saya semprotin dulu ke tangan agak banyak, baru saya
tepuk-tepuk ke seluruh kulit wajah untuk memastikan itu tadi, kalau aplikasinya tuh lebih merata dan juga mencegah supaya sunscreennya nggak masuk ke mata atau terhirup gitu. Nah, tapi ini kan mistnya tadi fine banget gitu ya, jadi emang bener-bener yang halus banget gitu, jadi memang agak susah sih, jadi menurut saya harus berkali-kali, jadi maksudnya harus beberapa layer, jadi kamu semprotin dulu, terus aplikasi ke wajah, semprot lagi, untuk memastikan kamu bener-bener dapet jumlah yang sesuai. Ingat ya, saya pernah bilang kalau sunscreen itu bukan cuma jumlah SPF-nya aja atau jumlah PA-nya aja yang pengaruh, tapi juga berapa banyak produk yang kita aplikasikan ke kulit kita, jadi harus cukup gitu. Nah, kalau memang nggak yakin, aduh kayaknya takut nggak cukup deh kak gitu ya, udah kalau gitu gunakan aja ini untuk reapply, atau bisa kamu misalnya habis makeup, kamu mau memastikan kamu dapat perlindungan tambahan gitu kan, kamu bisa semprot ini sebagai kayak finishing touch gitu. Nah, tapi produk ini tuh dia ringan sebenarnya, tapi finishnya di kulit itu agak glowy gitu ya, jadi memang ada sedikit shine-nya gitu. Dia memang lama-lama akan ngeset sih, tapi ngesetnya itu kalau menurut saya kalau dipegang, kulit itu berasa lembab dan agak sedikit tacky gitu ya. Kalau saya personally itu suka banget yang kayak gitu hasilnya, karena kulit saya kan kering gitu ya. Tapi kalau baca-baca di review orang-orang sih katanya yang kulitnya berminyak pun suka pakai ini, karena ini juga bikin tampilan makeup mereka itu jadi kelihatan lebih glowy gitu. Jadi kamu cobain aja, bisa dipakai sebelum makeup, dipakai setelah makeup, dipakai buat reapply. It's really up to you. However you wanna use it, it depends on your preference. Tapi intinya saya seneng banget ada produk sunscreen ini, karena jujur produk sunscreen dari brand lokal itu masih sedikit, masih jarang, dan juga masih ya bisa dihitung pakai satu tangan lah ya, mana yang emang bener-bener enak dipakai gitu. Jadi ini bisa jadi alternatif kamu. Kalau nggak salah Jarte Beauty sunscreen spray ini harganya sekitar Rp170.000. Last but definitely not the least, saya punya satu produk lagi dari brand lokal yang saya lagi suka banget, dari Isha Natural. Namanya adalah The Belly Rub Oil. Jadi Isha Natural ini satu brand asal Bali yang juga menjual produk-produk yang hampir semuanya itu dari bahan-bahan natural, dan produknya itu bukan cuma produk skincare aja, tapi dia ada body care, terus dia ada home fragrance juga, ada semprotan untuk fabric gitu ya, sampai ada anti mosquito spray juga. Dan kalau kalian mampir ke Bali nanti ya, kalau pandemiknya udah mereda gitu ya, itu mesti mampir deh ke tokonya, karena tokonya bagus banget, lucu banget, dan menyenangkan aja masuk ke situ karena kayak wangi gitu tokonya. Nah, waktu saya terakhir ke Bali bulan Januari itu saya beli berbagai macam produk Isha dan semuanya saya suka banget. Tapi yang saya sangat suka dan kayak agak panik nih karena udah mulai mau habis adalah si Belly Rub Oil ini. Jadi Belly Rub ini sebenarnya kayak blend of essential oils yang fungsinya itu adalah untuk meredakan perut yang lagi kram, terus misalnya lagi kayak kenceng gitu atau gassy. Bisa juga sih katanya ini untuk meredakan mual, stress, anxiety, dan lain-lain. Wow, di dalamnya itu ada lavender, peppermint, eucalyptus, ginger, and wintergreen. Nah, dia itu sebenarnya bukan tipe oil yang panas ya. Kan kadang-kadang kalau kita untuk melegakan perut yang lagi kram atau lagi gassy itu biasanya enakan pakai balsam-balsam yang panas gitu. Kalau ini tuh enggak. Jadi dia kayak cuma kerasa anget dikit aja di kulit, tapi for some reason wanginya itu bener-bener relaxing banget, dan it works sih. Kalau misalnya perut saya lagi gassy, lagi nggak enak, terus saya olesin ini sebelum tidur, itu jauh kerasa lebih nyaman. Itu bener-bener enak banget. Dan karena dia nggak panas, jadi ini juga aman sih buat dipakai anak-anak gitu ya. Kayak Aluf juga suka banget sama oil ini karena nggak yang panas banget gitu. Jadi masih nyaman, sementara wanginya relaxing. Wanginya sih sebenarnya ya wangi-wangi agak kayak balsam sih gitu ya. Bayangin aja kan ada eucalyptusnya, ada gingernya gitu kan. Tapi ya mungkin balsam versi modern lah ya gitu. Nah, ini tuh oil tapi dia agak cair gitu, jadi dipakai kayak 3 tetes, 4 tetes untuk seluruh perut, itu biasanya udah cukup sih. Atau kalau misalnya mungkin lagi batuk pilek gitu ya, terus agak sesek, itu bisa juga dipakein ke dada. Intinya emang dia melegakan dan relaxing gitu. Nah, seperti saya bilang, ini kayak udah mau habis gitu, jadi saya harus restock. Cuma saya agak panicking karena barusan saya cek ke official store-nya di Tokopedia dan nggak ada dong yang ini. Aduh, mudah-mudahan stoknya masih ada ya. Saya lupa ini harganya berapa, kalau nggak salah sekitar
200 ribuan ya. Emang nggak begitu murah sih gitu, tapi kalau dibandingin sama merek yang Living misalnya gitu, jauh lah ya, dan ini oke banget. Oke everyone, segitu aja. Lumayan banyak ya, ada 6 produk yang hari ini saya bahas dan saya review. Dari produk yang saya sebutin tadi, adakah yang udah kalian cobain? Menurut kalian gimana? Kasih tahu saya di comment box di bawah ya. Kalau suka sama video ini, jangan lupa klik like, jangan lupa subscribe juga di channel ini. Thank you for watching everyone. I'll see you at the next video. Bye!